Selamat datang kembali di channel Om Jujur. Nah, hari ini kita mau ngetes Honda BR-V ya guys. Kenapa dites lagi? Karena kilometernya udah lumayan gondrong di 23.000. Om Jujur penasaran setelah 23.000 mobil ini rasanya gimana gitu. Terus memang kemarin kan ada yang ketinggalan yang mau di reviewnya, Honda Sensing-nya ya. Nanti kita rasain bareng-bareng seperti apa sih Honda Sensing. Mungkin udah banyak reviewer lain, tapi kan ini versi jujur. Ya, jadi mungkin udah banyak reviewer lain yang membahas Honda Sensing. Tapi ini versi Om Jujur yang pastinya dikatakan dengan sejujur-jujurnya gitu. Untuk rasanya sih masih sama aja ya. Kalau di jalan biasa begini, ya nanti kita bandingin rasanya dibanding HR-V ya guys. Oke. Kemarin kan kita habis review HR-V. Jadi nanti kita bandingin rasanya. Oke. Stay tune di channel Om Jujur, jangan di skip. Ya, jadi sekarang kita mau coba Honda Sensing atau ADAS ya. Honda ngomongin Honda Sensing. Ini kita nyalain dulu nih, cruise controlnya. Terus kita pencet ini. Nggak bisa karena dia di kondisi berhenti ya guys. Setahu saya dia bisanya di setelah 20 km per jam. Ini kita lihat ya, bisa nggak? Masih belum bisa. Ayo, mobil depan, cepat. Terus dia nanti kalau udah jalan di bawah 20 dia mati sendiri Honda Sensing. Jadi ini bukan ini bukan ADAS yang bisa berhenti dia ngerem sendiri. Itu nggak bisa ya guys, ngerem sendiri sampai berhenti maksudnya. Tapi kalau ngikutin mobil depan ngerem bisa, tapi karena dia di 20 km per jam dia lepas sendiri. Coba, ini macet sih ya. Tadi sih kita udah coba di jalanan biasa. Nah ini ya guys, kita jalan di 50 aja dia udah bisa. ADAS-nya udah jalan, tapi belum dapat mobil karena gambar mobilnya masih kosong. Kita tes di 65. Nah, mana cari mobil? Ben gak ada mobil. Kita hajar aja terus. Kalau kelihatan dia nggak dibaca mobil, ada gambar mobilnya. Kelihatan nggak di kamera? Nah, ini hilang lagi dia. Kita cari mobil. Nah, dia bisa ngerem sendiri guys. Tapi dia nggak bisa ngerem sampai mobil ini berhenti. Karena di 30 atau 20 km per jam dia lepas ini ADAS-nya. Tidak bisa aktif karena kecepatan terlalu rendah katanya tadi. Nah ini, dan ternyata mobil ini tuh selain ada ADAS-nya seperti ini ya, Honda Sensing ini, di sepantarannya ya, maksudnya sepantarannya tuh kayak Veloz, Expander, XL7. Di sepantarannya tuh cuman dia yang punya ADAS ini. Dan ternyatanya lagi dia itu punya auto headlamp yang kita nggak bisa coba karena kan lagi kondisi siang ya. Jadi kalau misalnya kita ngedim, nanti ada mobil di depan atau mobil di seberang kalau nggak salah, dia akan otomatis
turun itunya, mati headlampnya. Jadi nggak akan membahayakan pengendara yang lain. Begitu juga kalau nanti udah dia nggak deteksi mobil, dia otomatis nyala. Jadi untuk sekelasnya sih saya boleh bilang dia yang paling canggih. Mungkin Stargazer juga gitu ya, tapi saya belum pernah coba Stargazer yang tipe paling mahal ya. Kalau nggak salah udah seperti itu. Nah, tapi dari mobil-mobil yang saya udah pernah tes, si Veloz, si Expander, terus sama XL7, R3 kan kisarannya harganya hampir sama ya nggak ke? Nah itu yang paling lengkap tuh ini sensor-sensornya. Nah menurut saya termasuk smooth sih ya. Ini kayak ini dia masih lihat mobil depan nih. Kita coba tes. Kita ganti mobil inang maksudnya, bukan mobil inang tuh gimana ya? Mobil yang diikutin. Nah ini cepet langsung kita ikutin mobil yang kenceng. Nah dia ikut. Jadi kalau menurut saya Honda Sensing ini atau ADAS-nya BRV ini cukup oke lah ya. Dia perpindahannya tuh smooth, nggak yang langsung hentak juga, nggak yang langsung ngagetin. Nih begitu dia ganti, nah oke. Menurut saya sih oke. Kita nggak khawatir lah. Cuman yang mesti dipahami, dia nggak akan bisa ngerem sampai berhenti. Itu yang mesti kita pahami ya guys, supaya kita nggak salah gitu. Takutnya kita salah, dipikir ini ya bakal ngerem sampai berhenti, ternyata dia jalan terus. Nah itu dia. Kita mau coba 0-100 ya guys, di D untuk truk lewat. Oke, 3, 2, 1. Ya 12 detik. Wah, boleh juga nih mobil. 12 detik lumayan ya. Iya. Biasanya kan 13 atau berapa. Iya, kita belum nyoba Veloz ya kak. 0-100. Coba kita coba lagi. Bener nggak sih 12 detik? Ulang lagi ya teman-teman, biar yakin. Udah kak, posisi D ya. 3, 2, 1. Ya, sama. 12 lumayan loh. Nah ini sekarang kita aktifin lagi. Udah sensingnya. Gimana tes top speed? Gimana teman-teman? Tes top speednya nih? Kita tes ya, kita matiin dulu. Cara matiinnya gampang, diinjek rem aja biasa. Kalau ada atau sensingan itu, siapa tahu bisa dapat top speednya berapa ya. Waktu itu belum tes top speed emang ini? Belum?
Oh iya, ini setelah 23.000 kilometer nih ya, kita kan tes lagi nih setelah 23.000 kilometer. Mobil ini rasanya masih enak-enak aja sih, cuman angin kenceng banget ini rasanya di kecepatan 120, anginnya ya mungkin kayak gitu kali ya. Di kecepatan 120 tuh anginnya berasa. Kalau suspensi kayaknya emang begini ya, tetap kayak waktu saya tes waktu itu, dia posisinya di tengah ya, nggak seempuk expander tapi nggak sekeras Veloz. Kita nggak bilang keras lah, rigid ya lah. Rigid sama keras ya beda penamaan aja. Ini gaspol ya guys, 160. Udah ada mobil di depan guys. Ntar kita gaspol lagi di sana. Remnya juga termasuk oke lah ya, pakem lah. Kita lihat gimana di depan. Loncat. Suspensinya sih oke lah, nggak gebrak gitu. Masih oke. Mobil ini di 23.000, iyalah 23.000 mah termasuk masih rendah lah ya, masih belum capek lah. Wah. Oke juga. Oke. Ya, tadi kita udah coba lagi mobil ini guys, mobil yang sama yang waktu itu kita pernah review. Sekarang kilometernya udah 23.000. Kesimpulan atau review dari mobil ini, nggak ada kaki-kaki, belum bunyi ya. Terus cuman udah ada bunyi di 120 km per jam ya, bunyi angin. Kalau tarikan kayaknya makin enak menurut saya. Saya agak lupa sih rasanya, tapi kalau dibanding HRV kan terakhir saya coba HRV, kayaknya enakan ini. HRV waktu itu berapa detik ya Kak? 16 ya? Ya ini lebih cepat dari itu guys. Jangan di skip makanya videonya. Terus kalau suspensi juga masih enak ya, dia di tengah-tengah ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Pas gitulah, pas.
Terus kalau menurut kamu enakan mana? Enakan ini. Enakan ini? Iya. Kenapa? Karena nggak begitu apa ya, bonci bilang ya, bonci ya. Oh, nggak begitu membal-membal. Oh, emang kalau HRV membal banget? Iya. Kalau saya sih kan nyetir ya, jadi nggak terlalu ngerasain. Tapi kalau kameramen kan yang ngerasain di belakang guncangannya gimana, nah dia yang lebih paham sih. Kalau HRV tadi lebih mantul ya, bukan mantap betul ya, tapi mantul-mantul. Apalagi ya, kisaran harganya seperti yang saya bilang, memang ini yang sensornya paling komplit sih memang. Nggak salah, memang teman saya bilang begitu. Harus cobain Honda Sensing-nya, karena dia bangga banget sama Honda Sensing-nya guys. Terus yang dibanggain lagi sama dia, ini mobil bisa starter sendiri. Kita kunci dulu. Udah. Coba. Nggak bisa sih. Katanya suruh pencet ini. Coba kunci. Terus tinggal lama. Katanya bisa starter sendiri ini. Harusnya dari jauh ya, kita kan mau nyala nggak? Nggak nyala. Yang dibuka apanya ya? Yang dipencet apanya ya? Apa mungkin dibuka dulu, pencet. Coba. Harusnya fungsinya kan buat dinginin ya. Jadi kalau dinyalain, dia bisa dingin mobilnya sebelum kita masuk. Apa harus agak jauh ya? Kita agak jauh kali. Apa dia masih tahu kita ada di sini? Gimana? Namanya juga sensing ya, mungkin nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Nanti saya tanya lagi deh gimana. Coba bisa guys. Kita mau coba ulang buat video ya. Tadi tiba-tiba bisa loh. Gimana sih? Nah, kunci lagi nih. Nyala. Kayaknya mesti apa ya? Nggak tahu juga. Ini ada ini nih. Ini killer banget kayaknya. Di expander, nggak ada di R3, nggak ada di XL7. Los. Menurut saya dia paling komplit setelah dicoba lagi ya. Karena kan kemarin tuh waktunya agak sempit waktu nge-review yang pertama. Jadi belum puas gitu. Sekarang dan pemiliknya juga nggak ngasih tahu. Karena mungkin dia juga masih baru kan. Setelah 20.000 dia tahu ini mesti gini om, bisa ini. Oh oke. Berhasil guys. Nah dia langsung nyala tuh AC-nya harusnya. Iya, AC langsung nyala guys. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya, tapi nyala. Nyala. Nggak kelihatan nyala tapi nyala AC-nya. Iya. AC-nya nyala tapi di sini Nggak ada. nggak ada nyala apa-apa ini. Coba lihat deh. Nggak ada nyala apa-apa. Tapi AC-nya nyala. Oh. Dan tadi kondisi terkunci ya guys. Jadi memang mungkin fiturnya kita matiin. Matiin bisa loh.
Nah, mati dia. Fiturnya untuk dinginin mobil sebelum kita masuk. Jadi kalau bapak mau masuk, mobil mesti dingin. Setelah ngetes lagi, jadi keren ini mobil ya. Maksudnya dia punya harga, teman saya juga cerita harganya nggak terlalu mahal juga karena ada diskon. Terus bentuknya yang pasti nggak kayak mobil kantoran ya, nggak kayak mobil operasional. Cuman yang mengganggu sih waktu itu sudah ada karat di lihat. Nah, waktu itu di sini nih ada karat. Mana ya? Udah nggak ada. Oh, dia komplain ya? Nggak ada ke? Komplain kali ya? Nggak ada. Waktu itu di sini kayak karat gitu kan? Kayaknya mungkin dikomplain deh. Waktu itu ada karat, dikomplain bisa, berarti ya oke lah. Tidak ada gading yang tak retak. Dari sekian banyak mobil pasti ada cacatnya 1-2 dari beberapa ribu mobil pasti ada lah ya. Nah terus apalagi tadi kesan-kesannya setelah dites ya? Mobil masih enak, masih oke. Tarikan juga lumayan, nggak lemot. Apa lagi ya? Udah kayaknya itu. Oke lah ya ini. Ternyata BRV. Dia ngunci sendiri. Kok dia ngunci sendiri ya? Ngunci sendiri ya? Oh. Saya juga baru tahu ternyata dia ngunci sendiri, guys. Jadi kalau kita itu tinggal dia ngunci sendiri. Tadi kerekam nggak? Oh, kerekam. Oke, gitu aja di channel Om Jujur. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Bye, salam jujur.